Hmm? Ya, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ini kali pertama Anda datang ke Senin di sini. Ini daerah Senin kan namanya? Nah, Masya Allah, Jakarta Pusat, kemarin di Tanah Abang, sekarang di Senin. Alhamdulillah. Ana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat berkumpul di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang besar. Dan sesuai dengan tema, walhamdulillah, di sini ana diamanahkan untuk menyampaikan istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu, kita ini selaku umat Islam, kita mau nggak mau kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'is minkum ba'di. Siapa saja yang hidup setelah saya sudah wafat meninggal, fasayara ikhtilafan katsira. Pasti dia melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali pertikaian. Na'udzubillah. Terus apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Maka tugas kalian pegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan peganglah sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang sudah dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ini kan perintah Nabi. Jadi nggak mau kita nih saat ini dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan hadis. Dan wallahi apalagi di zaman fitnah. Zaman fitnah ini itu zaman berat memegang sunnah Nabi. Belum lagi omongan tetangga, celaan orang dan sebagainya. Bahkan Nabi permisalkan orang yang memegang sunnah Nabi itu seperti genggam bara api. Sekarang ambillah, Pak, Masya Allah, kompor panci panaskan, antum pegang. Tahan lama? Nggak tahan. 5 menit kita udah, ini tangan udah melepuh. Ini saking beratnya kita. Makanya antum cobalah di sunnah Nabi. Serius untuk istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Insya Allah ada aja ujian. Ada pasti. Dan ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya'ti 'alan nasi zaman. Akan ada sebuah zaman yang datang kepada manusia. Apa kondisinya? Asabiru fihim ala dinihi. Orang-orang yang dia itu berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, al-qabidi 'alal jamari. Dia seakan-akan menggenggam bara api, berat sekali. Makanya Masya Allah, di zaman ini, akhir zaman ini, banyak sekali orang berbolak-balik imannya. Dan bahkan ada banyak umat Islam menjadi Nasrani di akhir zaman. Cuman gara-gara sekerdus mie instan. Antum berangkat Pak ke pelosok sana. Mereka ini nggak sabar dengan kondisi ekonomi yang sempit. Ditawarkan mie instan. Mau mie instan? Syaratnya apa? Murtad. Banyak nggak yang terjadi? Wallah banyak, Pak. Antum berangkat aja ke pelosok-pelosok sana. Kalau antum istilahnya berangkat dakwah ke pelosok sana, antum akan jumpai kasus itu. Dan ini akhir zaman. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman, beliau katakan badiru bil a'mal. Segeralah kalian untuk beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Fitanan, sebelum datang banyak fitnah. Kita nih sekarang, yang mana fitnah ini kaqita'il muslim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap sekali. Orang rancu nih, ini benar, mana salah, mana benar, mana salah, rancu.
gelap gitu. Dan ini banyak terjadi. Orang tuh nggak tahu arah sekarang saat ini. Kita ilal muslim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Yang mana seseorang di akhir zaman, di zaman fitnah, yang awalnya dia di pagi hari beriman, sorenya sudah apa? Kufur. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sebaliknya di sore hari dia masih beriman, pagi hari dia kufur. Apa yang terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan apa? Dunia yang sedikit. Na'udzubillah. Wallahi akhir zamannya tuh cek aja Pak, di mana-mana mudah sekali orang tuh berbolak-balik imannya. Hari ini muslim, nanti murtad, hari ini muslim, nanti murtad. Dan bahkan ada di sebuah tempat, anak nggak sebut tempatnya di mana. Jadi datang situ misionaris, orang-orang yang istilahnya kerjaannya berusaha menyebarkan kristenisasi. Berangkatlah di sebuah tempat, mereka berangkat ke sana di sebuah wilayah. Apa yang terjadi Pak? Mereka gencarkan tuh kristenisasi terus seperti itu. Akhirnya banyak murtad dari kalangan kaum muslimin. Kumpullah mereka ini di satu hari di sebuah gereja. Ini mereka jamaah-jamaah ini kumpul yang sudah murtad di sebuah gereja, dibimbing sama pendetanya. Akhirnya apa kata pendeta? Tulislah apa yang kalian inginkan, nanti akan apa? Dikabulkan sama mereka, akan dipenuhi. Kalau ada orang mau punya motor, akan diusahakan. Ada yang pengen ini, diusahakan. Dikasih kertas semua. Dan ternyata ketika dikumpulkan, banyak dari mereka yang nulis kepingin haji. Pengen apa? Haji. Padahal udah murtad. Ini Pak, berarti dia nggak ngerti. Dia anggap berarti jadi orang Nasrani murtad sesimpel itu. Padahal dia udah nggak bisa lagi haji. Udah nggak lagi bisa zakat. Nggak lagi bisa puasa. Sampai kapan? Syahadat ulang. Ini menunjukkan Mbak, di zaman ini kita tuh harus gencar untuk mendakwahkan sunnah Nabi, untuk sabar, apalagi di akhir zaman. Oh kita Pak awal kenal sunnah semangat. Ana yakin antum dulu kenal sunnah kan? Semangat berbondong-bondong ini untuk tegakkan istilah sunnah Nabi kita Muhammad SAW di diri kita, di keluarga kita, di tetangga kita dan sebagainya. Itu awal. Tunggulah 2 bulan 3 bulan. Awalnya semangat kajian. Nanti lama-lama apa? Futur. Udah nggak nampak lagi kajian. Dulu mungkin antum tahu wajah fulan rajin kajian. Tiba-tiba apa? Sekarang nggak nampak lagi. Yang dulu istiqomah dengan sunnahnya nggak nampak lagi. Nah ini akhir zaman. Makanya kita ini di saat ini itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sesuai hadis Nabi, Pak. Apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya amal soleh itu ada masa semangatnya. Saat ini nih kajian semangat semua. Ada masa semangat. Tapi kita lupa wa inna likulli syirratin fatra. Di masa semangat ada masa apa? Futur. Lemah iman, lemah semangat. Apa solusinya? Hadis Nabi, faman kanat fatratu ila sunnati. Siapa yang masa futurnya lemah imannya segera dikembalikan kepada sunnahku, faqad ihtada. Maka dia apa? Selamat. Kalau cepat dikembalikan ke sunnah. Tapi apa? Waman kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Kalau nggak cepat dikembalikan kepada sunnahku, maka dia akan binasa. Terbukti, Pak. Ada mungkin dulu orang yang kerjaannya adalah di dunia hiburan, di dunia entertain, dia gini, dia gitu dan sebagainya. Kenal sunnah, semangat awalnya. Antum kira nggak diuji dia? Diujilah, Pak. Harus diuji oleh Allah SWT. Mungkin diuji dengan kurangnya ekonomi atau sempitnya ekonomi dia. Pak, nggak kuat megang sunnah Nabi, balik lagi ke dunia apa? Hiburan. Ada nggak yang terjadi seperti itu? Ada. Makanya gigit sunnah Nabi itu nggak gampang. Makanya perintah Nabi addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi apa? Geraham. Karena gampang sekali Pak, dulu orang semangat tiba-tiba futur, tidak cepat dikembalikan kepada sunnahku. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau udah kita ini futur dan betul-betul tidak dikembalikan kepada sunnahku, nanti biasanya dia akan langgeng di atas kemaksiatan.
Apa hadis Nabi kita, apa ayat Allah Subhanahu wa taala? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih untuk menyimpang, Allah jadikan hati mereka tambah menyimpang, tambah jauh sudah, Mak. Wallahi lazim, tambah jauh, tambah betul-betul nggak terarah hidup dia. Sebabnya apa? Karena dia memilih untuk apa? Menyimpang. Makanya memegang sunnah Nabi itu penting, apalagi hati kita, masya Allah. Hati kita itu bahasa Arabnya jantung, itu nama bahasa Arab itu qalbu. Al-qalbu, qalbun. Qalbun itu apa artinya? Hati. Qalaba yaklibu itu membalikkan. Taqallaba yataqallabu, terbalik-balik. Makanya hadis Nabi kita Muhammad SAW, innama sumiyal qalbu qalban min taqallubi. Jantung dinamakan dengan qalbu. Kenapa? Karena seringnya apa? Berbolak balik. Dan bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, dan hati Bani Adam asyaddun kilaban minal kidri idza sama'at ghalya. Hatinya Bani Adam, jantungnya Bani Adam lebih mudah bergoyang dibandingkan panci diisi air sampai mendidih. Dia kan bergoyang tuh. Ternyata hatinya manusia lebih gampang untuk bergoyang. Maksudnya sulit istiqomah. Manusia itu, Mak. Ini hadis Nabi kita SAW. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innama mathalul qalb. Sesungguhnya permisalan hati itu kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah. Permisalannya itu seperti ada satu istilahnya satu bulu gitu ya, berbuluan gitu. Dia ini tergantung di sebuah pohon. Tuqallibu harri, dibawa ditip oleh angin. Zahran libatnin, akhirnya bolak-balik. Itu Bani Adam, hati kita. Makanya kita diperintahkan oleh para ulama, ta'ahadu qulubakum. Cek hati kita, cek apakah masih sehat ataukah tidak. Takutnya fi qulubihim marad, di hati kita itu ada penyakit. Fazadahumullahu marad, Allah tambah penyakit hati kita. Na'udzubillah. Bukannya sembuh malah tambah apa? Sakit. Nah, di sini kita perlu tahu bahwasanya istiqamah di akhir zaman itu berat. Kita berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mudawamah. Terus kita kerjakan sunnah, kerjakan sunnah, itu berat. Ini penting, Mbak. Nah, jadi kita harus tahu gimana sih cara kita istiqamah terus kita sunnah. Ana mau sampaikan di sini beberapa tips untuk bisa antum catat, Mbak. Pertama, tips untuk agar antum istiqamah di Allah Subhanahu wa taala adalah antum beramal dengan konsisten dan tidak perlu banyak. Perhatikan. Yang penting konsisten, tidak perlu apa? Banyak. Itu penting gitu, Pak. Kenapa? Gini. Ada orang-orang ketika tahu, oh, pahala sedekah besar, langsung sedekah 1 juta. Besok nggak sedekah lagi. Berat juga sedekah kan gitu kan. Ini salah, akhirnya nggak istiqomah dia di atas ibadah kepada Allah SWT. Contoh, sholat malam. Kita tahu keutamaan sholat malam gini. Bahkan kita tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW, kata Aisyah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qama minal laili hatta tawarramat qadamah. Nabi sholat malam tuh sampai kakinya apa? Bengkak-bengkak. Ana mau jadi seperti Nabi SAW. Pak, betul. Jangankan malam besok, malam itu pun duduk dia sholatnya. Karena saking apa? Capeknya. Ini terjadi, Pak. Nah, terus gimana kita? Mulai dari sedikit demi sedikit bertahap. Mendidik manusia, mendidik diri kita, itu butuh tahapan. Nggak bisa langsung tiba-tiba langsung ke atas. Menuntut ilmu juga sama. Atau menuntut ilmu itu bertahap, pelan-pelan. Makanya hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau sabdakan, ahabbul a'mali adwamuha wa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Ana ambil contoh, antum kalau sedekah, Pak, jangan sedekah cuma di awal bulan. Jangan, Pak. Tapi sedekah setiap apa? Hari. Nggak apa-apa, 1000 setiap hari itu jauh lebih utama dibandingkan antum 300.000 cuma di awal bulan. Percayalah sama Ana, Allah nggak suka itu. Allah nggak suka amal itu tiba-tiba berhenti, nggak berkesinambungan. Padahal kalau setiap hari 1000, 30.000, di awal bulan 300.000, tapi Allah lebih suka yang sedikit tapi apa?
berkesinambungan. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu melatih diri kita untuk itu. Jangan sampai banyak-banyakan. Akhirnya kita ini bosan. Bingung kita, oh ternyata capek ya beramal soleh. Capek, makanya latih diri kita bertahap. Antum tahu, Masya Allah, ada salah seorang Arab Badui datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kathurat alaiya syara'i'ul Islam. Ya Rasulullah, ini syariat Islam ini udah banyak banget untuk saya dikerjakan. Kalau seandainya saya cuma melakukan yang wajib-wajib saya sholat 5 waktu, saya puasa, saya zakat, saya haji dan sebagainya, apakah saya masuk surga? Qala na'am. Iya, engkau kerjakan yang wajib-wajib saja, engkau masuk surga. Senang dia, Pak, dapat jawabannya itu langsung pulang dia. Berarti yang penting apa? Wajib-wajibnya saja, pulang dia. Apa kata Nabi kita sallallahu aflaha in sadaq. Dia beruntung kalau dia jujur. Kalau dia kerjakan semua yang wajib, selamat dia. Nah, cara kita memulai pertama kali itu dengan cara apa? Dengan cara yang wajib-wajib dulu. Nanti setelahnya tambah lagi. Itu gitu, Pak. Sama kayak kajian. Kalau seandainya ikhwah ini masih baru-baru ngaji, jangan antum buat di masjid ini tiap hari ada kajian. Bosan antum. Apalagi ustadznya itu aja. Mungkin akan mundur. Terus gimana? Disiasati, Pak. Antum cek ini, Pak. Sepekan sekali, tambah. Nanti sepekan 2 kali. Nanti apa kalau udah istiqamah, tambah lagi sepekan 3 kali. Terus begitu. Tapi pelan-pelan. Kalau enggak, Pak, bahaya. Enggak usah jauh-jauh. Ibn Mas'ud. Antum tahu Ibn Mas'ud nih, Pak. Retorika penyampaiannya bagus, ilmunya banyak, hafalan hadisnya Masya Allah. Ma'ruf Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud nih, Pak. Minal mukthirina minas sahabat, termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dengan riwayat yang banyak sekali. Ternyata, Pak, saking bagusnya retorika Ibn Mas'ud ketika mengajarkan ilmu, murid-murid mengatakan, ya Ibn Mas'ud, law wa'adzana kulla yaum. Alangkah indahnya kalau engkau mau ngisi kajian untuk kami setiap hari. Apa jawaban Ibn Mas'ud? Ma yamna'uni dzalika illa karahamati sa'amati 'alaikum. Aku aslinya mau kajian tiap hari, tapi aku takut kalian apa? Bosan. Nah, antum harus siasatin, Mbak. Kita kajian, kajian. Kalau seandainya antum masih awal-awal, pelan-pelan dulu. Apalagi memang kerasa, Pak, pemulihan di zaman Covid kemarin, itu banyak ikhwah-ikhwah yang sudah apa? Futur. Itu harus dikembalikan, Pak. Kalau kelamaan bahaya. Tapi jangan langsung dilibas gitu loh. Jangan langsung langsung semua tiap hari kajian. Pelan-pelan tuh mulai lagi, aktifkan lagi kajian. Minimal ya kajian tematik dulu untuk nyemangatin kan. Habis itu kalau udah tersusun baru kajian kitab dan sebagainya. Kalau nggak bahaya, Pak. Dan ini penting bagi kita, dan semua amal soleh itu seperti itu. Nah, termasuk sedekah tadi. Apalagi kalau sedekah nih, Pak, Masya Allah, setiap hari kita itu usahakan sedekah, nggak usah banyak. 2.000 masukkan ke masjid, nanti besok 5.000, kapan besok lagi mampu cuma 3.000, masukkan 3.000. Tapi setiap apa? Hari. Apalagi ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fi. Tidaklah ada satu hari seorang hamba berada di pagi hari kecuali illa wa malakani yanzilan, kecuali ada 2 malaikat yang apa? Yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikatnya mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, itu si fulan yang sedekah di hari ini, kasih gantinya ya Allah. Sebaliknya apa? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang enggak mau sedekah di hari ini, kasihlah kebangkrutan ya Allah. Berarti mau enggak mau tiap hari kita harus apa? Sedekah. Jangan sampai kena doanya malaikat. Sedekah ringan-ringan aja, kasih semisal tetangga, kasih anak yatim yang membutuhkan, kasih janda yang membutuhkan. Kasih janda enggak? Kasih janda enggak? Kasihlah. Tapi bukan antum yang ngasih. Abangnya janda nanti antum ngasih. Jangan jandanya langsung. Nah, ini enggak, jandanya Masya Allah, ukhti, fadl. Itu fitnah. Apa? Fitnah. Kasih janda. Yatim, fukara, masjid, semua, Pak, wakaf, Quran dan sebagainya. Tiap hari. Antum lihat ada anak-anak iseng aja, Pak, ada anak-anak lewat, antum kasih permen, hadiah, hibah.
Dan ini semua dituntut dalam agama Islam. Ringkas saja, Pak. Semisal nih antum sholat, antum punya minyak wangi, fadl, antum pakai. Antum istilahnya oleskan saja, nggak ada masalah. Itu sedikit, tapi ternyata berharga di sisi siapa? Allah. Antum nggak usah lihatnya banyaknya sedekah, antum nggak usah, Pak. Yang penting terus menerus. Sedikit kita, tapi memang serius di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, besar pahalanya. Dan ini anda udah sampaikan kemarin di Tanah Abang. Jadi betul-betul kita itu jangan sampai remehkan yang namanya pahala sedekah walaupun apa? Sedikit. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama, kita harus apa? Beramal soleh konsisten. Tidak harus banyak, tapi setiap apa? Hari. Kemudian yang kedua, kita harus sering-sering berkawan dengan orang-orang soleh. Ini penting. Kita jangan sampai berteman dengan orang-orang yang nggak baik, orang-orang yang buruk. Kenapa? Wallahil adzim, Pak. Kalau antum mau istiqamah di atas sunnah, cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik di mana? Masjid. Antum kalau sering ke masjid, itu lingkungan yang baik. Orang-orang yang ingat Allah, orang-orang yang nyembah Allah, orang-orang yang sujud kepada Allah, orang-orang yang rajin kajian dan sebagainya. Itu lingkungan yang paling baik. Antum harus istilahnya sering-sering apa? Berkawan. Apalagi walhamdulillah di sini anak tadi dengar ada komunitas kan? Komunitas kawan-kawan kita yang ngaji dan sebagainya. Antum gabung saja, ikut, tak ada masalah. Antum terima, masya Allah. Dan ini bagus, Pak. Kenapa? Karena kawan ini disebut oleh para ulama as-sahibu sahib. Kawan itu narik. Antum punya kawan, kalau kawan antum buruk, antum akan ditarik kepada keburukan. Tapi kalau seandainya kawan antum kawan yang baik, antum akan ditarik kepada apa? Kebaikan. Makanya masya Allah, kalau seandainya antum rajin ke masjid, tiba-tiba nggak nampak, yakinlah anak insya Allah antum dicari sama kawan antum. Afwan akhi, antum kemana nggak nampak lagi? Sakit kah? Walhamdulillah sehat di rumah. Dikunjungin antum. Afwan akhi, ana rindu sama antum. Kangen, ayolah kita ke masjid. Ini kan dikasih peringatan tanbih, diajak lagi. Coba kalau nggak berkawan sama kawan yang soleh, berat nggak? Berat, bisa langgeng Pak di atas kemaksiatan atau kelalaian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya kawan kita baik, diajak kepada kebaikan. Nah kalau udah berkawan dengan buruk, oh bahaya, Pak. Apalagi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, waddatiz zaniyatu law anna an-nisaa yaznina kulluhunna. Para wanita pezina, para wanita pelacur. Pak, wanita pelacur tuh jangan antum katakan dengan apa? Kuku-kuku malam. Itu bangke malam itu. Itu terlalu indah antum katakan kuku-kuku, enggak, Pak. Bangke. Pelacur-pelacur sudah zaniyah. Makanya ini anak keluar sedikit Pak tema. Sekarang banyak keharaman dihalalkan gara-gara penamaan. Bahkan khamr, apa kata Nabi SAW? Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan khamr dengan nama-nama yang lain. Di Timur Tengah, Pak, khamr nggak disebut khamr. Di Timur Tengah nggak disebut khamr. Apa? Al-masyrubat rohiyah, minuman rohani. Ngefly antum. Minuman apa? Rohani, bukan khamr. Ini bahaya, Pak. Yusammunaha bighairi ismiha. Jadi anak kuliah, pelacur katakan pelacur sudah. Riba katakan riba, jangan katakan bunga. Kalau bunga, Pak, orang akan terus muamalah dengan riba. Antum nabung di bank. Bank mengatakan, oh bunganya sekian persen. Dia ngomong ke nasabah seperti itu, bunganya sekian persen. Mau antum, karena dikatakan bunga. Coba bank yang ngomong ke nasabah, oh bangkinya 0,5% atau sekian persen. Asli, nggak mau antum nabungin. Karena dibilang apa? Bangke. Dan ternyata itu terjadi. Tapi kita kembali ke tema. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Waddatiz zaniyatu law anna an-nisaa yaznina kulluhunna. Para wanita pelacur itu akan berharap seandainya seluruh wanita di atas muka bumi ini ikut apa? Melacur. Itu pasti udah kaidah, Pak. Makanya ada kaidah para ulama, at-tuyur ma'amthaliha taqa. Burung itu akan bertengger bersama siapa? Kawannya. Kalau antum serius untuk di atas istiqamah, di atas sunnah, cari masjid gitu. Orang-orang yang getol dengan semangat ibadahnya, semangat kajian sunnahnya, semangat menuntut ilmunya, semangat menghafal Qur'annya, semangat menghafal hadisnya, duduk antum. Pelajari dari awal, dari A sampai Z terus, jangan sampai butur. Nanti kalau antum nggak nampak, gaib antum, ditarik sama kawan antum.
Itu seperti itu. Karena gini Pak, antum berkawan sama kawan-kawan yang soleh aja bisa futur kok. Hal kawan antum udah kawan-kawan ngajian, kawan-kawan kajian. Anda ambil contoh loh ya, ringkas saja, ringkas ini. Semisal dibuka kelas bahasa Arab, banyak nggak yang ikut? Biasanya di awal pertama kali banyak nggak yang ikut? Banyak. Tunggulah berapa bulan, habis. Padahal itu sesama apa? Sesama kawan-kawan pengajian. Bisa tersingkir, bisa terjadi seleksi alam. Apalagi memang dari awal antum nggak kenal dengan masjid. Yang sudah kenal dengan masjid, kawan-kawan komunitas, ustadznya pun sampai nyari. Kenapa jumlah antum tinggal 3 orang? Kemana semua kan gitu? Kan nggak saling mengingatkan lagi kan? Udahlah sama-sama aja kita goib yuk, sama-sama kita alfa, saling ngajak kawan gitu loh. Ini kenapa? Karena memang kawan tuh berpengaruh. Itu kawan yang sesama pengajian saja, terkadang-kadang kita istilahnya kelepasan gitu. Apalagi memang kawan kita bukan kawan yang dekat dengan agama. Maka disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas perangai kawannya, maka lihatlah kepada siapa dia ini apa? Berkawan. Antum perhatikan, Mbak, siapa kawan-kawan antum. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jam berapa kita azan nih? Masih lama kan? Nah, berarti ingatkan kalau Anda sudah isya. Jadi ala kulil nih Pak, kawan tuh berpengaruh, sangat berpengaruh. Dan ana walhamdulillah, Mak. Ana tuh dulu kawan ana nggak banyak, tapi spesial bagian. Yang sama-sama semangat untuk ngafal Quran, sama-sama semangat untuk bicara bahasa Arab. Ana dari dulu mondok, Mak. Nggak pernah sama kawan-kawan yang istilahnya lalai, suka main bola. Ana enggak gitu. Makanya anak termasuk alhamdulillah Pak, Allah mudahkan. Itu cuma dengan izin Allah SWT. Anak bahasa Arab tuh cuma 2 bulan. 2 bulan tuh anak udah bisa komunikasi pakai bahasa Arab. Antum berapa tahun belajar durusul lughah? Berapa tahun antum? 3 tahun, 2 tahun, nggak bisa ya. Anak alhamdulillah 2 bulan, Mbak. Asli antum bisa, asli bisa. Tapi tergantung siapa kawan antum. Siapa kawan antum? Oh enggak Ustaz, iya antum kan di pondok, kami enggak. Pak, wallahil adzim, ana sebut ada salah seorang bapak-bapak kawan abi ana. Sama-sama sama-sama kerja di sebuah perusahaan kertas milik Jepang. Ana sebut di PT TEL, PT Tanjung Enim Lestari. Di tempat ana di Prabu Muli, perbatasan Prabu Muli Muara Enim. Jadi abi ana kerja di situ. Kawan abi ana nih, Pak, sekarang sama ana jumpa selalu pakai bahasa Arab. Belajarnya di mana? Sama imam masjid yang bisa bahasa Arab. Sama anak-anak. Anda kaget. Masya Allah, lancar. Walaupun istilahnya dia ini marhalah ula, yang istilahnya di tingkatan awal lah. Di tingkatan awal dalam komunikasi pakai bahasa Arab. Tapi untuk tingkatan awam, ini udah bagus banget, Pak. Masya Allah. Bahkan dia berusaha setiap tahun itu umroh. Tujuannya pertama memang umroh. Kedua, biar dia bisa praktek langsung dengan orang Arab. Bayangin itu, Mbak. Itu dia berusaha sampai seperti itu. Bisa Pak. Dari kitab apa? Durusul Lughah. Makanya sebenarnya tergantung siapa kawan antum. Nah sekarang dia buat komunitas. Beliau buat komunitas. Dia ngajarkan bahasa Arab sekarang. Dia bukan ustadz, tapi bisa bahasa Arab. Bagus Pak bahasa Arabnya, Masya Allah. Dia nyemangatin agar orang-orang awam itu jamaah-jamaahnya juga bisa bahasa Arab. Bisa Pak, syaratnya yang penting praktek. Nah, antum praktek butuh siapa? Kawan. Antum percuma Pak ngafal mufradat, ngafal kosakata, tapi nggak dipraktekkan sama kawan. Miknasatun sapu, miknasatun sapu, miknasatun sapu. Ngomong sama kawannya, mana sapunya? Untuk apa antum ngafal miknasatun sapu, miknasatun sapu? Ujung-ujung antum bilang apa? Mana sapunya? Ya mbok dipraktekkan ainal miknasa. Di mana sapu kita kan gitu. Enggak, antum percuma Pak nggak dipraktekkan. Nah, komunitas bahasa Arab Pak, kalau antum mau belajar bahasa Arab, ingat, semua harus punya syarat. Di situ mereka harus pakai bahasa Arab, harus diwajibkan Pak. Jadi bukan cuma teori. Kalau cuma teori Pak nggak akan bisa. Ini anak sedikit keluar ya. Antum nggak akan istiqomah Pak kalau cuma teori. Praktek. Anda ambil contoh.
Onta tuh nggak bisa dia pakai bahasa Arab karena nggak pernah dipraktekkan. Padahal dia tinggal di Jazirah Arab. Burung beo bisa bahasa Arab. Antum ajarkan aja. Assalamualaikum. Ngomong nggak dia? Ngomong karena dia apa? Praktek. Itu hewan, Mbak. Hewan. Yang penting praktek. Nah kita ini juga sama. TKI, TKW, campakkanlah di Saudi. Bisa nggak mereka bahasa Arab? Bisa. Anak antum, Pak, antum punya anak, campakkan mereka ke Saudi, berangkat bisa bahasa Arab. Tunggulah berapa lama, insya Allah bisa. Nah di sini kita harus sadar bahwa kita ini butuh komunitas yang saleh, butuh kawan-kawan yang apa? Yang saleh. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW mempermisalkan kawan yang saleh seperti penjual minyak wangi. Itu udah kaidah mutlak itu, Pak. Naam sahih. Antum akan merasakan bagaimana kondisinya orang-orang penjual minyak wangi ngasih hadiah untuk antum. Pun kalau dia nggak ngasih hadiah untuk antum, antum mendapatkan dari tubuhnya dia wangi yang indah gitu loh, wangi yang semerbak, masya Allah. Berbeda dengan kawan yang buruk, Pak. Antum pasti dampak efeknya, kena dampak efeknya. Apa itu? Ya keburukan. Ima antum kena hal-hal yang negatif dan sebagainya yang antum nggak inginkan. Makanya kita harus butuh dengan kawan-kawan yang saleh, komunitas-komunitas yang saleh, yang mereka mengingatkan antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam Islam, Pak, antum udah ngaji sunnah, antum harus amar ma'ruf nahi mungkar. Antum harus mengingatkan kawan antum. Itu kewajiban antum terhadap teman. Hak antum itu, apalagi kalau seandainya terkhusus antum dimintai nasihat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya apa? Idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, maka apa? Nasihati. Ini kan akan terbiasa. Kalau kita nggak saling menasihati, Pak, wallahil adzim kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini semua ayatnya kita hafal dalam surat Al-Asr. Wal 'asr, demi apa? Masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian yang nyata. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, yang beriman. Antum udah beriman nih, masya Allah, alhamdulillah, berusaha di atas istiqomah di atas keimanan. Tapi apa? Wa amilu shalihat. Lanjut setelahnya, saling dan beramal apa? Saleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Saling menasihatkan, saling menasihati dalam kebenaran, di atas kebenaran. Kawannya salah, luruskan. Kawannya keliru, luruskan. Ini dia butuhnya kawan, Mbak. Yang terakhir apa? Wa tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan dalam apa? Kesabaran. Sabar, akhi. Memang inilah di atas sunnah ini memang harus sabar. Ini memang harus seperti itu, Pak. Makanya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah kawan kalian karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang apa? Beriman. Nasihati, Pak, tegur dan sebagainya. Jadi mau nggak mau kalau antum istiqamah, yang pertama tadi Anda sampaikan istiqamah beramal walaupun sedikit. Yang kedua punya kawan yang saleh. Ketiga, Pak, antum harus rajin baca Quran. Harus rajin baca apa? Quran. Ini kaidah, Pak. Hatta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan para ulama salaf yang lainnya itu punya wirdun yaumi. Punya bacaan Quran setiap harinya. Imma 1 juz setiap hari dan sebagainya. Itu harus ada, Pak. Kalau nggak istiqomah, wallahi berat antum. Kalau antum nggak baca. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah setiap kali hendak safar, beliau kalau saking sibuknya ketika safar, beliau udah istilahnya beliau kodok duluan gitu loh. Wirid sehari-harinya atau bacaan Quran sehari-harinya. Semisal 1 hari 1 juz. Safarnya 3 hari. Maka beliau sebelum safar udah menyelesaikan 3 juz dari awal. Itu selalu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah seperti itu. Nah, kita juga sama. Kenapa? Karena memang istiqomah baca Al-Quran walaupun sedikit, itu yang membuat orang itu istiqomah. Apa dalilnya? Allah SWT berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran Al-Karim tidak diturunkan secara sekaligus? Kalau Taurat diturunkan sekaligus, Pak. Injil diturunkan sekaligus. Tapi Al-Quran apa? Diturunkan munajjama. Diturunkan berangsur-angsur. Berapa tahun Al-Quran turun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah. 10 tahun di mana? Di Madinah. 23 tahun totalnya, Pak. Berangsur-angsur. Apa hikmahnya? Kenapa berangsur-angsur? Kenapa nggak sekaligus saja?
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah kami jadikan Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, tujuannya untuk meneguhkan hati kalian. Teguh hati kita di atas sunnah Nabi kita sallam. Kalau diturunkan secara berangsur-angsur, maksudnya gimana gini, Pak? Kalau Al-Qur'an diturunkan setiap hari, maka para sahabat setiap hari pun dengar apa? Al-Quran, dengar lagi, besok dengar lagi, besok dengar lagi, besok dengar lagi, besok dengar lagi. Nah, kalau udah seperti itu, Pak, kalau seandainya tiap hari kita dengar Quran dan tiap hari kita baca Quran, istiqomah. Makanya Nabi SAW pernah ngeluh sama Allah, pernah ngeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa beliau ngeluh kepada Allah? Sebabnya kaumnya tinggalkan Al-Quran. Padahal kunci istiqomah di atas sunnah, rutin baca apa? Quran. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul, dan Rasul mengatakan, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Allah, mereka jadikan Al-Qur'an ini sesuatu hal yang ditinggalkan. Nabi nangis, Nabi ngeluh kepada Allah, takut Pak umatnya meninggalkan apa? Islam. Dan betul, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan ada generasi setelah kita nanti, keturunan kita, generasi setelah kita, apa yang terjadi? Adaa'u shalah, mereka tinggalkan salat. Kenapa? Wattaba'u syahawat, mereka ngikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Neraka apa? Neraka saqar, ma'ruf. Ini Pak yang bisa membuat kita itu nggak istiqomah karena nggak pernah baca apa? Al-Quran. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW itu dalam satu bulan itu khatam Quran. Perintah Nabi. Apa hadisnya? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Bacalah kalian rutin Al-Quran, khatamkan selama sebulan. Perhatikan, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Rutinkanlah baca Al-Quran, selesaikan dalam apa? Sebulan. Kalau kita selesaikan Al-Quran dalam sebulan, berarti kalau seandainya satu bulan ada 30 hari, satu Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Berarti satu hari berapa juz? 1 juz. 1 juz. Oh, kalau para sahabat beda sama kita. Kalau kita banyak banget. Satu hari 1 juz. Kalau sahabat lain, ya Rasulullah inna nutiku aktsara min dzalik. Kalau cuman 1 khatam sebulan itu gampang banget gitu loh. Kami bisa lebih dari itu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallam? Iqra'ul Qur'ana li sab'ati ayyam. Bacalah Al-Qur'an dalam tempo 1 pekan selesai semuanya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah inna nutiku aktsara min dzalik. Kami mampu lebih daripada itu. Apa kata Nabi kita sallam? Iqra'ul Qur'ana fi 3 ayyam wa la tazid alaih. Bacalah Al-Qur'an, selesaikan dalam tempo 3 hari dan nggak boleh lebih dari itu. Jadi maksimal selesaikan Al-Quran berapa hari? 3 hari. Berarti kalau seandainya 3 hari, 1 hari berapa juz? 10 juz. Itu sahabat, beda mental imannya sama kita. Kalau kita berarti minimal 1 bulan itu 1 kali khatam. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Mudah atau susah? Mudah-mudah susah. Nah, 50-50 ya, Masya Allah. Susah atau mudah? Kalau anak bilang mudah, anak yakin kebanyakan antum akan ngomong susah. Antum tahu kenapa susah? Ini Pak. Pasti antum alasannya, iya Ustaz, antum kan Ustaz, dai, gampang baca Quran, kami ini terbata-bata. Kan? Perhatikan. Anak cerita istilahnya tentang kami lah, istilahnya yang selaku santri, selaku penuntut ilmu. Ana terbiasa Pak nyelesaikan 1 juz Al-Quran Al-Karim itu selesai 30 menit. Kenapa gini Pak? Ana baca Al-Quran Al-Karim 1 halaman. 1 juz berapa lembar? 10. Berarti berapa halaman? 20 halaman. Ana baca Al-Quran kalau dicepatkan 1 halaman tuh cuma 1 menit. Kalau agak lambat, normal loh ya, normal itu 1 halaman tuh kalau mau dihitung 1,5 menit lah. Tapi kita anggap kita baca cepat 1 menit. Kalau seandainya ada 20 halaman, 1 halamannya itu 1 menit, berarti kita selesaikan 20 halaman berapa menit? 20 menit.
Cepat atau lama? Cepat selesai satu juz. Taib, kalau seandainya kita normal nih baca, normal biasa, satu halaman 1,5 menit. Antum baca 1,5 menit, kalau 20 halaman, berarti berapa menit totalnya selesai? 30 menit cuman, Pak. 30 menit itu sebentar atau lama? Sebentar. Antum punya 24 jam. Diminta oleh Allah baca Quran cuman berapa? Setengah jam selesai. Antum nggak percaya, cobalah. Oh beda Ustaz, kami ini nggak bisa. Anda tahu, Anda ngerti. Tenang antum, tenang. Kita ganti Pak, patokannya jangan pakai lembaran. Pakai apa? Waktu. Ini nggak boleh antum alasan lagi habis. Gimana maksudnya? Gini, kalau ustadznya menyelesaikan 1 juz 1,5 jam, antum harusnya baca Al-Quran setengah jam berapapun dapatnya. Paham? Terserah antum dapatnya 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, antum harus selesaikan. Pokoknya baca Al-Quran 1 hari berapa jam? Setengah jam. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Kalau antum mau istiqomah, itu caranya. Yakin bisa. Antum nanti tapi ada was-was syaitan. Apa itu? Cobalah praktekkan besok. Antum buka baca Quran, tunggu setengah jam, sikit-sikit antum lihat jam. Aduh, kok lama banget ya. Angkat lagi, masih 10 menit ya Allah. Itu waswas syaitan. Pasti antum akan menganggap lama-lama, sama aja, setengah jam rupanya lama. Padahal setengah jam kalau nongkrong sama kawan nggak kerasa. Antum nongkrong kok, istilahnya minum-minum kopi nih, masya Allah. Antum minum kopi sama kawan-kawan, setengah jam antum izin, afwan akhi, anak pamitnya. Loh, kemana? Dipanggil sama istri. Masih setengah jam. Cepet banget udah pergi. Kan gitu. Kalau nongkrong sama kawan setengah jam dianggap apa? Cepat. Tapi kalau setengah jam baca Quran dianggap apa? Lama. Terus gimana caranya? Anak kasih antum caranya, Pak. Antum, Pak, mulai besok nih, suruh nanti antum buat timer di HP. Antum buat timer di HP, buat 30 menit. Antum nyalakan, cang, mulai. Antum buka Quran. Nggak usah nengok jam. Bunyi itu, timer tuh bunyi. Kalau nggak bunyi, berarti habis baterai. Kalau nggak bunyi, berarti apa? Habis baterai. Antum tenang aja, terus saja baca. Jangan tengok. Belum. Nggak usah, Pak. Antum jauhin aja. Antum terus baca Quran. Yang penting antum ikhlas kepada Allah. Antum memang bermunajat. Antum berkhalwat kepada siapa? Allah SWT. Nikmati, Pak, baca Al-Quran. Taladzaz bitilawatil Quran. Antum merasakan kelezatan membaca apa? Al-Quran Al-Karim. Baca, terus 30 menit, nyala itu. Kalau udah 30 menit, antum tutup Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita isya dulu, Pak. Masya Allah. Itu doa apa? Doa setelah baca apa? Al-Quran. Antum tutup baca doa itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini udah isya kan? Insya Allah isya dulu, nanti habis isya kita lanjutkan sedikit tentang kajian kita. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi syaitan, dan ana beringat kesalahan tersebut. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina, wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita. Mudah-mudahan materinya bisa terbahas. Kalau nggak terbahas semuanya, insya Allah di lain waktu kita bisa jumpa.
Nah, Toib, yang berikutnya, Toib masih sama. Ana mau menghibur antum, Pak. Ustaz, gimana kondisi kami seandainya kami ini orang yang susah baca Qur'annya? Tenang, Pak. Nabi kasih tasliyah, hiburan. Apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, maka ganjarannya dia dikumpulkan oleh Allah bersama gerombolan para malaikat yang baik sekali. Jadi Pak, wallahil adzim, kalau bisa jadilah orang mahir baca apa? Quran. Gak main-main Pak, kawannya para malaikat. Dan ini hadis-hadis yang sahih. Jadi antum tuh berkawan bukan sama ikhwan-ikhwan dari kalangan manusia, enggak, antum berkawan dengan para malaikat. Kajian nih sekarang, kajian. Ada nggak malaikat di sini? Ada. Makanya kata Nabi kita SAW, hafathumul malaika, orang yang berkumpul kajian di masjid, mereka ini dinaungi oleh siapa? Malaikat. Dan bahkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis yang sahih, inna lillahi malakan inna lillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muwakkal, ada malaikat yang dikasih tugas. Apa itu tugasnya? Mereka itu berkeliling di jalan-jalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yaltamisuna hilaqadz dzikr, yang mereka cari adalah kumpulan-kumpulan orang yang sedang kajian. Dan ternyata ketika ada satu malaikat mendapatkan titik di mana ada kajian di situ, malaikat ini memanggil kawan-kawannya. Apa kata dia? Halummu ila hajatikum, sini kalian semua, ini hajat kalian nih kajian. Nah, akhirnya Pak yarkab ba'dhum ba'dha, mereka ini saling tindih untuk apa? Nonton bareng, nonton kajian. Antum nobar bola, malaikat nobar apa? Kajian, nonton bareng para malaikat Pak, sampai ke langit semua. Masya Allah. Bayangin antum, kita nih kajian bersama gerombolan siapa? Malaikat. Kawan-kawan kita para malaikat al-bararah. Itu apalagi antum kajian dalam kondisi antum mahir baca Qur'annya. Masya Allah Pak, tenang hidup itu. Tapi gimana kami ini Ustaz yang masih ikra, belajar Pak, sungguh-sungguh. Nggak apa-apa, hiburannya apa? Nabi mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fi, dalam kondisi dia terbata-bata. Terbata-bata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Jadi dia ini tetap mendapatkan pahala 1 huruf dilipat dengan berapa? 10, tetap dapat Pak, walaupun mungkin ada salahnya, ada kelirunya, terbata-batanya, tetap dapat. Tapi dia ada pahala lebih. Pahala apa? Kata para ulama, ajrul qiraah wa ajrul as-sabr 'ala al-masyaqqah. Pahala dia membaca Quran tetap tidak dihapus oleh Allah. Yang kedua, pahala sabar di atas kesulitan. Nggak mungkin Pak Allah nggak balas, atau kondisi susah, kondisi sulit Allah nggak balas. Zalim Allah, pasti Allah kasih. Dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Semakin tinggi cobaan yang kita dapatkan, semakin tinggi apa? Pahalanya. Kalau antum mau istiqomah di atas sunnah, nggak ada masalah Pak, terus baca Quran walaupun susah, pahala semakin apa? Tinggi. Makanya pahala yang paling besar diterima oleh manusia siapa? Para nabi. Kenapa Nabi paling tinggi pahalanya? Karena cobaannya paling tinggi, paling banyak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amthal fal amthal. Orang yang paling keras cobaannya itu para nabi pertama. Kemudian setelahnya orang-orang saleh. Kemudian apa? Setelahnya orang-orang yang apa? Soleh juga. Itu yang paling berat cobaannya, ternyata paling tinggi. Nah, kalau antum ada kesulitan baca Quran, jangan futur, tapi tetap belajar. Jangan mau antum ridho dengan kondisi antum nggak bisa, harus usahakan bisa. Ini enggak, dari umur SD dulu sampai udah tua 40 tahun 50 tahun masih Iqra 3. Malu nggak kita di hadapan Allah?
Malu lah Pak, malu. Berarti di-upgrade. Oh sekarang Ustaz, Ana mau bisa baca Quran Ustaz. Terus gimana kondisi? Antum masuk TPA. Siapa kawan-kawan antum anak-anak kecil? Aduh malu. Nah ini dia. La yanalul ilma mustahil wala mustakbir. Orang itu nggak akan mendapatkan ilmu siapa? Pertama pemalu. Anak nggak mungkin lah gabung sama anak-anak malu. Mustakbir sombong masa sama anak-anak. Akhirnya nggak dapat ilmu, nggak bisa-bisa. Tapi ada kan solusi. Antum minta sama salah satu ustaz. Ustaz, tolong kami ini komunitas orang-orang ikhwan-ikhwan yang belum bisa baca Quran. Jumlah kami 20. Ajarkan kami ustaznya di rumahnya Pak Fulan. Kenapa nggak di masjid? Nggak bisa, malu kami. Tapi sampaikan aja. Aslinya jangan Pak, nggak perlu malu. Tapi kalau antum pun memang terpaksa, nggak ada masalah di rumah. Yang penting antum harus ridho, antum harus upgrade diri. Kalau cuma stuck di situ Pak, ya Allah, panjang angan-angan, tapi nggak tahu kapasitas diri. Ada orang-orang pemuda, Ustaz carikan anak calon istri Ustaz. Apa kriteria antum? Hafizah Quran. Ditanya antum berapa hafalan Qurannya? Anak masih Iqra 3. Iqra 3 berharap dapat apa? Hafizah. Ningen, nggak tahu kapasitas diri. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang dia tahu kadar diri dia. Makanya kalau antum mau mendapatkan kemuliaan, bacalah Al-Quran. Nggak bisa upgrade, aman insya Allah Pak. Daripada kita jumpa kepada Allah dalam kondisi nggak bisa baca apa? Quran. Baik, itu yang ketiga, ya kan? Poin keempat sekarang. Apa itu? Luzumul masjid. Antum harus senantiasa sering ke masjid. Ima untuk sholatnya, wa ima untuk kajiannya, dan sebagainya. Kenapa Pak? Orang pertama kali mulai futur itu ketika dia tinggalkan apa? Masjid. Makanya antum flashback lah ke belakang Pak. Di zaman pandemi, kenapa banyak yang futur? Karena di saat itu dilarang kemana? Ke masjid. Ketika dibuka masjid, udah boleh nih dibuka masjid. Walaupun dengan istilahnya protokol kesehatan, social distancing, pakai masker dan sebagainya, tetap nggak datang. Alasannya kan masih COVID. Padahal masjid udah boleh dia apa? Dibuka, masuk silahkan, nggak datang sampai hari ini. Alasannya tadi banyak alasan. Nah orang futur pertama kali ketika dia tinggalkan masjid, dan ini kaidah mutlak. Antum Pak percaya sama anak. Sekali antum meninggalkan salat berjamaah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali, gak susah antum akan balik ke masjid. Kenapa? Itu cara syaitan. Pertama kali yang syaitan lakukan adalah apa? Wa yasuddahum an dzikrillah wa anis shalah. Yang mana mereka ini menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Dari situ awalnya. Jadi dihalang-halangi, nggak ke masjid, nggak ke masjid, nggak ke masjid. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, alaikum bil jamaah. Wajib kalian apa? Berjamaah. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, ma min thalathatin fi badwin la tuqamu fihimul jamaah illa sahwata alaihimu syaitan. Tidaklah ada 3 orang di sebuah kampung tidak ditegakkan salat jamaah kecuali mereka semua akan dikuasai oleh siapa? Setan. Kenapa alasannya? Fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiyata minal ghanami. Karena serigala itu hanya akan memakan domba yang sendirian. Nah, kalau antum sendirian sholat di rumah, percayalah lama-lama antum akan tidak sholat. Dan ini terjadi salah satu ikhwah. Di zaman kemarin, Pak, zaman pandemi kemarin, ini wallahi ana saksinya. Nggak sholat lagi. Jadi waktu itu tiba-tiba ada salah seorang ikhwah, mantan ikhwan gitu loh. Kalau istilah kita tuh mantan ikhwan yang ngaji. Dulu ngaji, Pak, rajin dulu. Anak tahu wajahnya. Loh, antum kan Pak ini kan gitu. Rajin ngaji dulu, Pak. Dia minta rupiah anaknya. Karena anaknya ini anaknya ummat, bercadar anaknya. Masih istiqomah alhamdulillah. Tapi bapaknya udah nggak sholat lagi. Jadi datang bapaknya minta, Ustaz tolong rupiah anak-anak Ustaz gini. Mana datang? Kemudian ketika anak datang, waktu itu waktu zuhur, pada zuhur datang ke rumahnya.
Datanglah waktu asar, azan asar. Ana bilang, Pak, gini kita stop sebentar. Anak antum sudah ana rukyah. Alhamdulillah, Pak, udah normal lagi. Tinggal bapaknya nih. Bapaknya ternyata kesurupan juga di saat itu. Jadi tiba-tiba kemasukan gitu. Ana nggak tahu kenapa. Ana bilang, antum nanti antar rukyah di sini. Habis itu Ana bilang, Pak, ini udah asar, kita sholat dulu asar ke masjid. Apa kata dia? Oh enggak, Ustaz, anak sholat di sini aja lah. Kok sholat di sini, Pak? Antum mana? Antum laki-laki, Pak, ke masjid lah. Enggak, sekarang di sini. Rupanya anak dibisin sama ikhwah yang bawa anak ke sana, yang jadi wasilah antara anak dengan beliau. Ternyata beliau itu nggak sholat, udah lama nggak sholat. Jadi awalnya rupanya beliau itu jaga kebun karet. Di kebun karet itu dibuat gazebo, dibuat apa? Gazebo pondok gitu loh. Nah, awalnya sholat di pondok itu, awalnya gara-gara karena kasus pandemi nggak boleh ke masjid. Nah, ketika udah dibuka masjid, dia masih sholat di mana? Gazebo. Sampai akhirnya nggak sholat. Sampai anak, ya Allah Pak, jadi antum nggak sholat lagi? Enggak. Mulai asar ini, Pak, kalau antum mau anak bantu dengan izin Allah SWT, anak rukyah, antum harus sholat. Kalau enggak, anak nggak akan bantu antum. Apa ini anak bantu antum nggak sholat? Gimana kondisi susah nanti? Akhirnya berangkatlah dia asar. Udah anak rukyah, Pak, betul kemasukan juga bapaknya. Rupanya memang aslinya dari bapaknya. Sumbernya itu dari siapa? Bapaknya yang nggak pernah sholat lagi. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sampai detik ini anak tanya ikhwah yang di sana, ternyata masih nggak sholat. Bayangin nanti, Mbak. Jadi awalnya dia udah ngaji sunnah, nggak lagi dia ngaji, dan bahkan nggak sholat dikarenakan nggak kemana? Masjid. Makanya kalau antum mau tenang jiwa antum, datang ke masjid. Yang mana di sini kalau kita berkumpul di masjid, kata Nabi kita Muhammad, illa nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan untuk kita. Kalau orang sudah tenang, dia akan terus istiqomah karena dia tenang kan. Nah, orang nggak tenang ini, orang nggak istiqomah karena dia nggak tenang, ujungnya ribut. Nah, Nabi kita Muhammad SAW jadikan tempat ketenangan di mana? Masjid. Ana ambil contoh Nabi kita Muhammad SAW sibuk dengan urusan duniawi beliau ketika itu. Datanglah, ya biasa Pak, kita diperintahkan untuk mencari maisha. Para sahabat juga diperintahkan untuk mencari maisha. Ketika mereka sedang mencari maisha, berusaha mencari rezeki mereka dengan cara yang halal, datang waktu sholat. Apa perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk Bilal? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan apa? Sholat. Ke masjid. Berarti kalau mau tenang tuh ke masjid. Nah, makanya terjadi, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Ali ibn Abi Thalib bertengkar dengan putri Nabi Fatimah. Ketika bertengkar dengan Fatimah, Nabi datang mencari Ali ibn Abi Thalib. Ketika Nabi tanya, yang keluar Fatimah, mana Ali? Kata Fatimah, nggak tahu ya Rasulullah. Inna baini wa bainahu syai'an. Ada sesuatu pertikaian tadi antara saya dengan Ali, dengan suamiku. Nabi SAW langsung keluar nyari apa? Ali. Pas nyari Ali, ternyata Ali sedang tidur di mana? Masjid. Bayangkan Pak, permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan istirahat di mana? Masjid. Makanya nih Pak, bukalah 24 jam masjid ini. Karena ada saja orang-orang bertikai di tengah malam. Kalau udah bertikai, datang ke mana? Masjid, selesai. Karena kadang-kadang orang diladani dan sebagainya, akhirnya ribut sana sini. Nah, kita harus sadar kalau mau tenang istiqomah kita, masjid tempat. Jangan sampai kita kabur dari apa? Masjid. Itu secara istilahnya pokok 4 hal yang membuat kita apa? Istiqomah. Baik, kemudian ada beberapa ujian yang membuat orang tinggalkan keistiqomahan. Yang pertama apa? Adalah dunia. Fitnah apa? Fulus. Ini yang membuat orang lagi nggak istiqomah. Sibuk dengan kerjaannya. Mungkin dia dulu sudah hijrah, terfitnah, diuji oleh Allah dengan fitnah harta. Ana ambil contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waslu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina." Wahai Muhammad, bacakanlah untuk kaum engkau tentang kisah seseorang alladzi atainahu ayatina, yang kami telah berikan kepada dia ayat-ayat kami.
dia hafal ayat-ayat tersebut, dia pahami ayat tersebut, dia amalkan awalnya. Ternyata apa yang terjadi? Fansalakha minha. Tiba-tiba dia itu berpaling dari ayat tersebut, dari ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan. Kemudian dia diikuti oleh siapa? Syaitan. Apa alasannya? Karena ngikutin dunia, karena mencari dunia dengan semangat betul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dia diikuti oleh syaitan karena dunia. Akhirnya dia menjadi orang yang menyimpang. Apa kata Allah SWT? Walau syi'na narafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Seandainya kami berkehendak, niscaya kami akan tinggikan derajat dia, kami angkat kedudukan dia. Sebabnya ayat-ayat kami. Kalau orang sudah dekat dengan ayat Quran, ayat-ayat Allah SWT, pasti tinggi derajatnya. Naam sahih, pasti tinggi. Tapi apa kata Allah? Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia malah milih untuk kehidupan dunia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dan dia ikuti hawa nafsu. Famathalahu kamathalil kalb, kata Allah. Pemisalan dia afwan, kata Allah, seperti anjing. Anjing nih, Pak, dia lagi diem, dia lagi jalan ngos-ngosan. In tahmilhu yalhad wa itatruku yalhad. Dia diem ngos-ngosan, dia jalan ngos-ngosan anjing. Orang yang hidupnya untuk dunia, Pak, siang ngos-ngosan, malam juga apa? Ngos-ngosan. Udah bangun, berangkat kerja, sebelum anaknya bangun, pulang kerja, anaknya sudah apa? Tidur. Itu Pak orang hamba dunia. Makanya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'isa abdud dunya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wan tugis. Celakalah atau terhinalah orang-orang budak dunia. Terhinalah budak dinar, terhinalah budak dirham. Naam sahih. Ini terjadi, Pak. Orang-orang tuh banyak meninggalkan keistiqomahan, sebabnya apa? Dunia. Dan ini yang pernah, kalau nggak salah sampaikan juga tanah abang kemarin. Qarun. Siapa? Qarun. Qarun ini pengikut Nabi Musa, hafal Taurat, orang saleh, diuji oleh Allah sehingga dia tinggalkan keistiqomahan. Sebabnya apa? Harta. Apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami timbun Qarun bersama hartanya, istananya di bawah tanah. Antum di sini di Jakarta Pusat, antum gali jumpa emas, antum bilang harta apa? Qarun. Padahal harta Mbah antum. Saking di saat itu banyaknya harta siapa? Qarun. Ini menunjukkan Pak, Qarun saja hafal Taurat bisa tinggalkan istiqomah. Gara-gara apa? Dunia. Apalagi kita hafal Quran tak ada. Antum berapa juz hafal Quran? Antum ngafal juz 30, hilang 30 juz. Nggak hafal-hafal kan? Hadis, berapa hadis antum hafal? Hafal, nggak ada tambah. Udah 40 tahun, nggak nambah-nambah. Arba'in Nawawi, hafal antum. Yang hafal anak kasih hadiah. Arba'in Nawawi, 40 hadis. Antum udah 40 tahun kan? Kalau 1 tahun ya 1 hadis, gampang banget. Masa 1 hadis 1 tahun, Pak? Tapi ternyata nggak di-upgrade kan? Naam sahih. Kalau Qarun saja hafal Taurat bisa tinggalkan istiqomah karena dunia, apalagi kita. Makanya hadis Nabi kita Muhammad SAW dia mengatakan, mal faqr akhsha alaikum. Aku nggak takut kalian ini jadi orang fakir. Aku nggak takut kalian ini jadi orang miskin. Nggak, Pak. Kalau orang miskin, insya Allah dia banyak doanya, dekat dengan masjidnya. Tapi kebalikannya, walakin akhsha antum sata alaikumud dunya. Yang aku takutkan dibentangkan kalian tentang duniawinya. Dibukakan semua pintu-pintu dunia, hartanya, jabatannya, semuanya kedudukannya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana umat sebelum kalian mengejar apa? Dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian dibinasakan oleh dunia sebagaimana orang dahulu dibinasakan oleh apa? Dunianya. Habis bangga lagi istiqomah. Karena kenapa? Kondisi kalau udah dibukakan tentang dunia berat sekali. Nah, di sini ujian bagi kita. Berarti kita nih boleh mencari harta? Boleh. Anda nggak larang antum jadi pedagang, Pak. Jadi pedagang, jadi orang kaya. Bukan berarti, oh kalau gitu udahlah jadi orang miskin. Enggak, Pak. Nggak ada yang nganjurkan antum jadi orang miskin. Makanya kalau Anda tanya, lebih mending kaya bersyukur atau miskin bersabar?
Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur. Anak nih Pak bukan orang kaya, tapi kita harus fair mengatakan yang lebih baik orang kaya bersyukur. Tapi dengan kekayaan dia, dengan dunia dia tujukan untuk akhirat. Baik, dia punya harta, bangun masjid, dia punya harta, kumpulkan kawan-kawan untuk makan-makan, dia punya harta, kasih anak yatim, dia punya harta wakaf ma'had pondok, dia punya harta wakaf Quran, dia punya harta kasih ini, kasih itu, semuanya dia kasih. Itu orang terbaik, Mak. Tapi banyak orang-orang nih dengan kekayaannya ternyata dia malah melenceng. Tapi Anda nggak katakan loh jadi orang miskin, enggak. Kalau bisa jadilah orang apa? Kaya, tapi bersyukur. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda katakan lebih baik kaya bersyukur, Pak? Karena gini. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita tanya, Nabi ini orang kaya atau orang miskin? Kaya. Pak, kalau antum bilang Nabi orang miskin, di zaman Imam Malik itu ditakzir, dihukum, dicambuk antum. Karena nggak sopan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu nggak kenapa Nabi orang kaya? Gini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Nabi SAW nikah dengan Khadijah, itu maharnya itu 10 onta lebih, disebutkan 12 onta. Antum seperangkat alat sholat. Satu onta tuh 20 juta, anggaplah. Kalikan 10 berapa? 200 juta. Jangan antum kira Nabi orang miskin, itu harta Nabi kita SAW. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ini kan Idul Adha nih. Nabi SAW nyembeli di hari Idul Adha itu mi'atanaqah. Nabi sembeli 100 onta. Nabi sembeli 63 dengan tangannya, sisanya Ali bin Abi Thalib. Itu semua 100 onta. Itu Nabi sembelih Pak hari Idul Adha. Antum satu sapi bagi 7. Satu sapi bagi berapa? 7. Nabi berarti orang kaya atau miskin? Kaya, tapi Nabi terlihat miskin gara-gara Nabi banyak sedekah. Makanya Nabi SAW tuh punya kambing tuh 1 lembah, punya. Kapan diminta Nabi kasih semuanya? Nggak ada masalah bagi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita itu bisa jadi kaya bersyukur. Jangan sampai terfitnah dengan harta duniawi. Kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihatlah orang-orang yang masuk surga di jalan masuk surga. 10 sahabat jalan masuk surga. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya kan? Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan sebagainya. Ini Pak, mereka semua rata-rata orang kaya. Abu Bakar orang kaya, ma'ruf. Bahkan kata Nabi SAW, "Mana fa'ani malun mithla mana fa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada satupun harta manusia yang bermanfaat untuk dakwah saya selain harta siapa? Abu Bakar. Setelah Khadijah. Pertama Khadijah, kemudian apa? Abu Bakar. Masya Allah. Ini berarti Abu Bakar orang kaya. Umar ma'ruf kaya, Pak. Rajin sedekah. Mana? Jangan tanya lagi, antum tahu. Bahkan sampai detik ini kalau antum umrah itu ada namanya Funduk Utsman. Hotel siapa? Utsman. Itu dulu kebun kurmanya Utsman. Memang Utsman nggak ambil keuntungan, diwakafkan untuk kaum muslimin. Nah, sekarang sudah diganti, dialihkan dalam bentuk apa? Hotel. Hotel itu pahalanya ngalir sampai detik ini untuk siapa? Utsman ibn Affan. Bayangin antum, Mbak Utsman. Nah, Ali baru. Ali orang apa? Miskin. Zubair bin Awam, ini tuan tanah di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya di zamannya. Dan bahkan Abdurrahman ibn Auf. Ini semua sahabat-sahabat dijamin masuk surga. Rata-rata mereka orang apa? Kaya. Makanya bukan berarti anak katakan fitnah dunia ini besar yang bisa menghalangi dari kesembuhan seorang, bukan berarti kalau gitu udah jadi miskin. Enggak, Pak. Jadilah orang kaya, tapi antum targetkan kekayaan itu untuk akhirat. Maka apa kata Allah SWT? Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Carilah istilahnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa alam akhirat di surga nanti. Tapi apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan kalian dari apa? Dunia. Jadi dunia ini wasilah menuju apa? Akhirat. Jembatan saja, Pak. Wa illa aslinya kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang bisa menghalangi seseorang dari keistiqomahan apa? Fitnah harta, fitnah fulus, fitnah dunia. Yang kedua, fitnah wanita. Ini orang banyak nggak istiqomah sebabnya fitnah apa? Wanita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Makanya Pak, Masya Allah, fitnah wanita ini besar.
Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berat ujiannya untuk para laki-laki dibandingkan fitnah apa? Wanita. Fitnah wanita ini besar. Apalagi kalau antum ganteng. Apalagi kalau gantengnya ganteng ijma. Kalau ganteng dua ada ganteng khilaf, ada ganteng ijma. Ini gantengnya relatif, tergantung mata manusia. Kalau ganteng ijma kayak Nabi Yusuf, ini fitnahnya besar-besar. Nah, fitnah wanita nih Pak, Masya Allah, itu bisa membuat seseorang nggak lagi istiqomah. Ana ambil contoh Pak, kisah ma'ruf. Ini sering Ana sampaikan, ada salah seorang pemuda syabun multazibun masjidah. Seorang pemuda yang selalu menyertai masjid. Dia ini muadzin, selalu adzan. Jadi zaman dulu adzan tuh nggak pakai mikrofon, keluar pakai toa, enggak. Tapi pakai apa? Menara. Mereka tuh adzan harus ke atas apa? Menara. Untuk cari tempat paling tinggi memanggil kaum muslimin untuk sholat. Naiklah dia ke atas menara. Pas naik adzan dia, ketika sampai lafal hayya 'ala shalah, ayo kita apa? Sholat. Di bawah menara tersebut ada satu rumah pemilik Nasrani. Yang punya orang Nasrani. Ketika itu di balik jendela nampak seorang gadis yang Masya Allah, cantiknya Masya Allah. Yang awalnya dia azan hayya 'ala shalah, dia pula yang turun dari menara. Nggak jadi azan. Padahal dia yang ngajak orang tuh apa? Sholat. Bayangnya tuh fitnah wanita, Pak. Fitnah wanita. Turunlah dia ke bawah. Pas turun dia ke bawah, dia mengatakan, dia ketok pintu rumah. Ketika dibuka, kenapa kau di sini? Laki-laki pemuda ini mengatakan, laqad salabti qalbi wa akhadti bi majami'i qalbi. Engkau telah meluluhkan hati saya. Gombal. Engkau telah meluluhkan hati saya dan engkau telah mengambil seluruh perasaan saya. Apa nih kata akhwat Nasraniyah ini? Kata akhwat pula lagi. Akhwat itu saudari-saudari, ini bukan saudari kita. Apa kata wanita Nasraniyah ini? Dia mengatakan, la ujibuka ila riba. Saya nggak terima gombalan. Engkau kesini untuk apa? Apa kata dia? Kalau engkau nggak mau digombalin, idan atazawwaju. Kalau gitu aku nikahin engkau. Apa kata nih wanita? Anta muslimun wa ana nasraniyatun. Engkau muslim, saya ini Nasraniyah. Wa abi la yuzawwijuni bi muslimin, dan bapak saya nggak akan nikahkan saya kecuali dengan orang Nasraniyah. Gak mau nikahkan saya dengan apa? Muslim. Dengan gampangnya gara-gara fitnah wanita ini, orang pemuda yang sering ke masjid dan bahkan muadzin, dengan gampangnya dia mengatakan idan apa nasor. Kalau kayak gitu saya siap jadi Nasrani. Berangkat ke gereja, Pak. Berangkat ke gereja dua-duanya untuk melangsungkan pernikahan. Udah jadi Nasrani, murtad dia. Pas pulang dari gereja, dia ke rumah nih wanita. Ternyata di rumah tersebut terdapat loteng yang rusak. Naiklah di atas ke atas tangga untuk memperbaiki loteng tadi. Pas naik ke atas, kepleset, jatuh, meninggal. Jatuh kena kepala dulu, langsung apa? Meninggal. Apa komentarnya Al-Qurtubi rahimahullah? Khasirat dunya wal akhirah. Dia pakai ayat Al-Qur'an Al-Karim. Dia rugi dunia, rugi apa? Akhirat. Ini wanita istrinya belum diapa-apain. Nggak ada apa-apain, belum diapa-apain. Rugi dunia, rugi apa? Akhirat. Dia selama-lamanya di mana? Neraka. Fitnah apa? Wanita. Kalau seandainya wanita bisa membuat seseorang bisa menjadi murtad, apalagi cuma sekedar meninggalkan keistiqomahan. Gampang bagi wanita. Makanya Pak, akal kita ini kan lurus sempurna laki-laki. Tapi Pak, kapan dihadapkan dengan wanita bisa kelepek-kelepek kadang-kadang. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Aku tidak pernah melihat orang yang lemah akalnya, lemah agamanya. Adhab lilubbir rajul hazim min ihdakunna. Ternyata bisa merusak akal laki-laki yang sempurna dari kalian. Akal laki-laki yang sempurna bisa dirusak oleh wanita yang setengah akal. Bahaya nggak berarti itu? Bahaya, Pak. Dan fitnah wanita ini fitnah di mana-mana. Makanya antum harus perhatikan, Pak, kalau seandainya antum nggak ada kebutuhan, jangan ada komunikasi dengan wanita.
Nah, jangan Pak dibuka pintu itu, jangan dibuka pintu celah keluar, jangan dibuka pintu istilahnya chattingan dan sebagainya. Kalau nggak ada kebutuhan sudah tinggalkan semua, karena fitnah itu fitnah yang apa? Besar. Antum kira antum yakin aman dengan fitnah wanita? Oh enggak Pak, Nabi Yusuf yang digoda sama Zulaikha, padahal umur Zulaikha sama umur Yusuf jauh enggak? Jauh Pak. Yusuf ini dulu tuh diangkat jadi anak ketika dia masih di mana? Sumur. Zulaikha udah tua. Jadi antum kira, jangan dikira oh enggak aman gini-gini. Nah, Nabi Yusuf masih muda digoda oleh wanita yang sudah apa? Tua. Kena fitnah itu, Mbak. Saking gantengnya siapa? Wanita. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih Pak, Masya Allah. Sebelum itu, siapa yang lebih ganteng? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Muhammad SAW atau Nabi Yusuf? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Laqad u'tiya syatral husn. Nabi Yusuf dikasih setengah keindahan dunia. Tapi kalau Nabi Muhammad semua keindahan dunia. Jadi lebih ganteng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Yusuf nih saking gantengnya digoda, Mbak. Oleh siapa? Zulaikha, fitnah wanita. Bahkan saking besarnya fitnah wanita, apa kata Allah? Wa qannaqatil abwaba wa qalat hayta. Ini inna kaidakunna azim, tipu daya wanita itu besar, Pak. Jangan antum terperangkap sama jaring-jaring apa? Para wanita. Itu sampai dikunci, dipastikan nggak akan bisa lagi dibuka pintunya. Nggak akan lagi bisa didobrak pintunya. Ini fitnah wanita. Tapi Nabi Yusuf itu bertakwa kepada Allah. Dengan mudah dia mengatakan, ma'adallah. Aku berlindung kepada siapa? Allah SWT. Makanya kalau ada godaan wanita, antum mengucapkan ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Salah satunya siapa? Rajulun da'atuhum ra'atun dhatu jamalin wa mansibin. Seorang laki-laki yang digoda oleh wanita. Yang mana wanita ini dhatu jamal, cantik wajahnya. Kalau udah cantik, Pak, ini kan bisa menggoda. Wa mansibin, punya kedudukan yang tinggi. Maksudnya gimana? Pak, kalau wanita punya kedudukan yang tinggi, dia bisa nyogok orang. Kamu jangan ngomong ya, kamu jangan ngomong ya, kamu jangan ngomong. Bisa dia sogok orang. Sebagaimana Zulaikha itu bisa nyogok orang, kan gitu. Kamu jangan ngomong, kamu jangan ngomong, kamu jangan ngomong. Itu kan bahaya, Pak. Ternyata dia dengan mudahnya mengatakan, ini akhafullah. Enggak, aku enggak mau. Saya takut kepada siapa? Allah SWT. Nah, kalau udah dipaparkan diri kita dengan fitnah wanita, katakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Apalagi di Instagram nih Pak, aduh, Facebook dan sebagainya. Makanya Ana nggak pernah megang Instagram itu Pak, seorang diri enggak. Istri Ana megang, Fulan megang sana, megang sini, megang, hatta santri kita juga megang. Kenapa? Biar semua tahu Pak, tidak ada celah fitnah wanita di situ. Ada Pak, tiba-tiba masuk DM, Ustaz Ana cinta antum karena Allah. Ya Allah. Ana tahu itu dari ikhwan Akhi Andri, ada kawan-kawan Ana, kameramen juga. Ustaz ini tengok Ustaz, Ana cinta antum karena Allah. Pak, langsung diblokir sama dia. Tengok Ustaz, Ana blokir dia, blokir lagi, blokir. Jadi antum jangan seorang diri, Pak. Jadi kalau bisa istilahnya nggak usah itu takut nanti pintu syaitan di situ yang masuk. Pintu siapa? Syaitan. Itu bahaya sekali fitnah apa? Fitnah wanita. Jadi jangan antum kasih celah sedikit pun namanya pintu syaitan. Dan syaitan itu cerdik, Pak. Syaitan tuh nggak pernah nyuruh zina lah, kalian enggak. Tapi ada langkah ke sana. Makanya namanya muqaddimatuz zina. Pendahuluan apa? Zina. Nggak mungkin zina langsung tiba-tiba kejadian zina. Nggak mungkin Pak, mustahil. Makanya kata Nabi kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah siapa? Syaitan. Makanya Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Nggak mungkin orang tiba-tiba berzina Pak, pasti awal mulai chatting, atau besok nanti apa, atau besok nanti apa, sampai pegangan tangan, sampai berkhalwat, sudah terjadi baru apa? Zina. Nggak mungkin tiba-tiba zina. Ada mukaddimahnya dulu, kenalankah dia, inikah dia, itukah dia. Bahkan tipu daya syaitan Pak. Anak kemarin beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu mungkin, anak tuh dengar bahkan sampai orang bisa selingkuh dari aplikasi Gojek. Sebut merek, aplikasi apa tuh?
yang ana nggak mungkin terkira, Pak. Itu bisa, bahkan ada aplikasi toko oren juga bisa selingkuh di situ katanya. Kayak mana caranya? Karena bisa Ustaz gini. Kan saya pikir setahu ana mesen apa ojek itu kan kalau kita klik baru ada apa? Driver yang datang kan gitu. Tapi bisa Pak katanya. Entah gimana caranya, ana nggak tahu gimana caranya. Tapi bisa kejadian. Ini menunjukkan bahwa langkah setan itu banyak. Setahu anak kita ngeklik mau kemana tujuan, baru driver apa? Datang. Ini sudah tertuju, Pak. Bisa chattingannya gimana caranya? Na'udzubillah. Berarti menunjukkan bahwa langkah setan itu betul-betul apa semangat dia untuk menjatuhkan manusia dari apa? Keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ketahui nih, waktu kita udah jam 8 dan anak nggak memperpanjang itu, nanti aku bosan zamana. Yang apa? Bosan sebagaimana kata Ibnu Mas'ud. Jadi ala kuliah anak tutup Pak, istiqomah di atas sunnah Nabi kita itu berat. Tadi pondasi untuk amalkan 4 hal yang sudah Anda sampaikan, dan antum hindari 2 fitnah yang besar. Dan 2 fitnah ini fitnah apa? Syahwat, fitnah harta sama fitnah apa? Fitnah wanita. Dan antum harus perhatikan bahwasanya ada fitnah satu lagi, cuma Anda belum bisa bahas, fitnah syubhat. Sedikit Anda bahas. Fitnah apa? Syubhat. Banyak orang Pak awalnya kenal sunnah tiba-tiba jadi orang apa khawarij. Ada nggak yang gitu? Ada Pak. Ada. Ini bahaya nih. Tiba-tiba jadi pembenci sunnah gara-gara salah duduk. Ada Pak. Dulu dia semangat belajar hadis, belajar Quran dan sebagainya. Dan bahkan ada muncul salah seorang wanita, katanya mantan hafal Quran. Katanya mantan penghafal Quran. Katanya, Anda nggak tahu entah betul atau enggak. Anda nggak yakin dia hafal Quran. Bisa dites itu. Nggak yakin. Kata dia mantan penghafal apa? Quran. Sekarang malah memusuhi Islam. Dia katakan nggak perlu lagi ngafal Quran. Dia bahkan nggak berjilbab. Ini Pak, fitnah apa? Syubhat. Atau hati-hati fitnah syubhat. Makanya kata Az-Zahabi rahimahullah, al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafa. Hati manusia ini apa? Lemah. Sedangkan syubhat ini menyambar-nyambar. Bahaya Pak. Apalagi sosial media ini semua pemikiran bisa terjaring. Dan bahkan di zaman itu Pak, ketika Daesh, ketika ISIS istilahnya menyebarkan jaring-jaring pemikiran mereka, pemikiran khawarij mereka, itu kan bahkan mereka pakai aplikasi tertentu kayak Telegram. Telegram ini kayaknya setahu nggak ada filter, nggak ada apa dibatasin. Kalau mungkin di Facebook langsung kena cut kan kayak gitu. Kalau Instagram pasti kena apa? Cut. Telegram ini bisa dia melancarkan pemikiran mereka. Mereka bahkan buat grup di situ, na'udzubillah. Ini fitnah syubhat. Dan bahkan banyak orang berangkat ke Suriah tanpa izin pemerintah kita, tanpa izin waliul amr kita, berangkat ke sana. Nggak balik lagi, Mak. Mereka mau berusaha balik, nggak bisa balik. Udah kejangkit di sana, udah kejaring ke sana. Susah, Pak. Bahkan banyak yang menyesal berangkat ke sana. Dan bahkan ada beberapa orang mantan-mantan apa? Teroris yang mereka walhamdulillah sudah bertobat. Detik ini walhamdulillah. Kenapa? Karena kena fitnah apa? Syubhat. Jadi jangan main-main sama syubhat nih, Mak. Antum harus betul-betul belajar Al-Quran, belajar apa? Hadis. Antum cari betul-betul yang istilahnya mengajarkan antum kepada kebaikan. Jangan semua antum ambil nih, bahaya, Pak. Takutnya jadi na'udzubillah khawarij, jadi istilahnya Syiah dan sebagainya. Ada. Oh, Syiah lagi, Pak. Dilancarkan dengan nikah mut'ahnya. Kawin apa? Kontrak. Walhamdulillah. Dulu Pak Wali Kota atau Bupati gitu, Pak Ridwan Kamil yang nutup di mana? Di puncak kan? Beliau setahu Anda yang nutup itu Pak di puncak. Alhamdulillah. Kawin kontrak ini kan bahaya sekali Pak Proses. Banyak orang yang dia memegang agama Syiah karena awalnya ditawarin kawin apa? Kontrak. Ini adalah syubhat plus syahwat. Lengkap udah Pak. Pemuda mana yang tak mau? Semua akan berlomba-lomba untuk kawin apa? Kontrak. Dan ini mereka jaring. Dan antum bahaya di situ kalau kena apa? Syubhat. Bahkan na'udzubillah, banyak yang memberontak pemerintah kita yang sah. Sudah taati waliul amr, Pak. Antum berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai pemahaman para salaful ummah, para salafus salih. Ulama-ulama kita zaman dahulu yang mereka ditaat kepada pemerintah kita selama mereka nggak memerintahkan kita untuk bermaksud kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taati mereka.
Mereka masih memberitakan kepada kita kebaikan, taati mereka. Jangan sampai apa? Memberontak. Ini fitnah apa syubhat. Akhirnya orang membenci sunnah, membenci agama yang sahih. Gara-gara tadi propaganda syubhat yang mereka apa? Sebarkan. Dan hati kita Pak lemah. Nah, makanya nasihat terakhir, jangan mudah berdebat di Facebook. Karena banyak orang-orang itu akhirnya membenci sunnah gara-gara awalnya debat di mana? Facebook. Jangan Pak, sudah. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman talaka mira'a wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang itu dibangunkan rumah di surganya Allah SWT yang dia tinggalkan debat walaupun dia apa? Benar. Antum kan di Facebook, di WhatsApp, Instagram kan ada fitur namanya blokir. Bisa nggak antum baca tuh? Blokir. Bisa kan? Antum ketik blokir, antum klik blokir, sudah. Antum aman. Ini enggak, oh nanti kita dianggap kalah. Ya Allah, antum masih minta istilahnya validasi manusia. Pak, sudah tutup. Mau orang bilang kalah ini kalah itu, yang penting antum sampaikan kalau Allah kalah Rasul. Habis itu gunakan fitur blokir yang berharga itu, Pak. Kenapa? Karena kata Allah, ba'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Berpaling, Mbak. Kalau udah banyak syubhat, berpaling dari mereka. Takutnya hati kita nggak bisa, Mbak, terima. Baik, ini udah pernah sampaikan dan ternyata sudah jam 8 pas. Dan ana sampaikan cukup untuk sini. Nggak usah tanya jawab, Pak, ya, karena waktu kita sudah apa? Habis. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut, dan ana mohon maaf kalau antum tersinggung. Ana mohon maaf, Pak. Tapi yang benar ambillah semua, Pak. Karena yang ana sampaikan cuma kalau Allah qala Rasul. Ana enggak nyampaikan apa-apa, Pak. Itu yang ana sampaikan. Antum ambil karena itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum.